setelah saudara-saudara kita, baik itu yang terdekat ataupun yang rumahnya jauh dari kita, yang penting masih saudara sama kita. Baru tetangga-tetangga terdekat kita. Lihat, kalau pengen infak ngasih anak yatim, sekitaran rumah kita dulu ada nggak anak yatim? Seperti itu. Ya. Kemudian kalau sudah sekitaran rumah kita, baru yang rumahnya jauh dari kita, baru ke wilayah-wilayah yang lebih jauh dari rumah kita. Nah, kebanyakan kita ini sering salah dalam memberikan nafkah atau sedekah, memberikan infak atau sedekah. Yang kita utamakan orang lain dulu, padahal ternyata keluarga kita banyak yang masih jadi yatim, yang baru ditinggal orang tua, yang kekurangan, gorimin, orang yang lagi hutang pihutang dalam masa berhutang sama orang lain. Jadi saudara dulu, ya, minjemin utang juga begitu, jangan sama orang lain dulu, saudara dulu. Ini sama orang lain dipinjemin utang gampang, datang, assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Saya boleh minjem nggak utang berapa? 50 juta? Boleh katanya, sama temannya sendiri. Tapi begitu yang datang saudara, boleh nggak abang utang sama kamu? Aduh gimana ya bang ya? Ini uangnya uang suami saya, bukan uang saya katanya. Ya, jadi utamakan orang terdekat. Karena selain menyambung silaturahim, dia juga bisa menambah pahala buat kita karena kita sudah membantu orang-orang terdekat kita. Ada salah satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, kharaja Rasulullah SAW fi adhan au fitrin ilal musolah. Ketika itu Rasulullah itu keluar setelah sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha dari satu musola atau masjid, suman sorofa. Kemudian Rasulullah berkeliling ke sekitar masjid, sekitar perumahan, sekitar tempat-tempat penduduk masyarakat. Fawa'azun nas, beliau memberikan petuah-petuah kepada para masyarakat, para umatnya. Wa amarohum bisodaqoh, Rasulullah memerintahkan untuk bersedekah. Faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tasaddaku, bersedekahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Famarra 'alan nisa, kemudian Rasulullah melewati sekumpulan perempuan, para nisa sedang berada melewati Rasulullah SAW setelah sholat Id atau sholat Idul Fitri, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah SAW, ya ma'syarun nisa, wahai sekalian perempuan, tasoddaqna, bersedekahlah kalian wahai perempuan, kata Rasulullah. Fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar, kata Rasulullah, sesungguhnya ketika aku melewati neraka, paling banyak yang aku lihat di dalam neraka penduduknya itu perempuan. Siapa bu? Perempuan. Kita nih semua yang hadir perempuan. Kenapa? Berkata fakulna, para perempuan itu, wa bimal dzalika ya Rasulullah, kenapa kok yang banyak dalam neraka itu perempuan wahai Rasulullah? Qala Rasulullah, tuksirnal la'ana wa takfurnal ashir. Bu, kuncinya dua nih biar kita tahu kenapa perempuan banyak di neraka. Tuksirnal li'an, kita sering mencela suami. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu sering mencela suami, hati-hati apalagi ngebuka aib suami, ya. Nggak boleh ngebuka aibnya, terutama dalam masalah ranjang. Penyakit kita para perempuan, saya juga termasuk, banyak juga ibu-ibu juga. Kalau lagi kumpul sama kawan, keenakan ngobrol, akhirnya nggak sengaja aib keluarga kebuka. Yang diomongin ranjang, ya. Emang bagaimana kalau diranjang katanya? Modelnya kayak gimana? Nah ini nggak boleh ya. Kalau laki saya mah beda, nggak begitu. Nah ini sangat-sangat diharamkan membuka aib pasangan, apalagi aib itu berada di dapur kita sendiri. Ya, perihal ranjang kita sendiri. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, bedakan aib suami dengan KDRT. Saya ingin sampaikan sedikit, kemarin saya belum lama berdialog dengan salah satu pakar psikologi. Beliau psikologi rumah tangga ya, kita bahas mengenai KDRT dalam Islam itu aib atau tidak. Bedakan aib dengan KDRT ya. Aib itu kalau suami mohon maaf tidurnya ngiler, itu aib. Bu,
Suami suka buang angin depan muka kita, itu aib. Aib. Suami kalau mohon maaf dia suka ngupil. Habis ngupil dikasih sama kita, itu aib. Jangan ceritain sama orang. Laki saya memang jorok katanya. Kalau ngupil ditaruh di baju saya, taruh di tempat tidur, itu aib. Ya, suami kita bagaimana porsinya, modelnya kalau diranjang itu aib, nggak boleh disampaikan. Tapi beda kalau misalkan suami kita sudah main tangan, itu bukan aib lagi, itu KDRT. Ya, di Indonesia kita ada undang-undang perlindungan, ya, dari kekerasan terhadap perempuan. Jadi kalau data dari Komnas Perempuan tahun 2019 itu KTP, kekerasan terhadap perempuan meningkat sangat pesat. Dan paling banyak datanya didapat dari pengadilan agama. Dan kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu faktor perceraian paling tinggi setelah perekonomian. Artinya apa? Kalau ada suami berantem sama kita, sudah main tangan, harus diadukan itu. Tapi ustazah, saya pengen ngasih kesempatan, nggak apa-apa kok mukul sekali, saya maafin juga. Oh, nggak boleh kayak gitu. Ada orang-orang yang memang sudah tabiatnya dia kasar, ya, suka memukul. Yang kedua ada orang yang dikasih hati minta jantung, udah dimaafin dia ulangin lagi. Mau nunggu sampai kapan? Mau nunggu sampai babak belur? Sampai bonyok diri kita? Ada yang sampai mati? Dan lain sebagainya. Dan KDRT ini bukan hanya kesalahan laki-laki, tapi perempuan juga bisa KDRT sama suami. Belum lama ada berita di mana itu nih? Pemalang atau Malang ya? Istri memotong alat kelamin suami. Bu, hati-hati, pisau di rumah simpen. Jangan lagi marah nanti suami yang kena, ya. Itu tidak boleh sama sekali. Sekesal apapun kita tidak boleh main hakim sendiri. Itu sudah masuknya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Makanya ada yang masuk dalam kategori suami takut istri. Ini KDRT sudah, ya. Beberapa saya lihat ada yang curhat sama saya ibu-ibu. Ternyata dia punya kesalahannya itu suka mukulin suaminya. Tapi suaminya sabar, nggak pernah ngebales. Makanya dia sering main tangan sama suami. Suaminya nggak bisa memenuhi nafkahnya dan lain sebagainya, dikit-dikit ditampar sama dia. Tonjok, ditempeleng suaminya sendiri. Sudah tidak ada hormat lagi sama suaminya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi perempuan juga. Jadi kalau istri sudah main tangan sama suami, apalagi pakai benda tajam, laporin. Begitu juga kalau suami sudah main tangan sama kita. Laporinnya kemana? Jangan langsung ke polisi, di penjara pasangan kita. Ternyata dia orang yang mau bertobat, laporinnya kemana? Ke orang dulu yang bisa menengahkan kita. Dalam Al-Quran surah An-Nisa disebutkan fa'in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi syikok itu perpecah belahan, pertengkaran suami istri, siapa yang harus kita beritahu? Keluarga terdekat dulu. Yang bisa menjadi tahkim, penengah. Kalau masih ada orang tuanya bijak, kumpulin kedua keluarga, orang tua laki-laki, orang tua perempuan. Musyawarahin, bagaimana nih dia sudah main tangan. Kasih kesempatan gak biar orang tuanya tahu, jangan disembunyikan sendiri. Kata orang tuanya tolong maafin dulu. Ya mungkin dia tidak sengaja main tangan, biar diteruskan lagi rumah tangganya. Kasih waktunya untuk tobat. Kalau masih mengulangi lagi, nanti baru kita musyawarah lagi. Kalau mau cerai-cerai, kalau mau pisah-pisah, seperti itu. Jadi harus ada musyawarah kedua belah pihak. Gak boleh kita diem-diem bu. Diam-diam ditampar, dijodotin, sampai berdarah dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Bagaimana kalau kita merasa ustazah, saya takut kalau ngelaporin sama orang tua saya jadinya pikiran, timbul penyakit. Cari guru spiritual. Ya, kita punya guru spiritual, ustadz, ustazah, kiai, habaib, atau guru-guru lainnya. Jadikan penengah kita. Ya, kasih nasihat, jangan bagaimana ke depannya mau seperti apa. Gitu. Jadi dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatannya kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Dalam kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftiin, Imam An-Nawawi mengatakan, dalam Islam memang boleh memukul istri. Tetapi dengan pukulan yang ada syarat-syaratnya. Pertama, pukulannya tidak membuat luka terhadap istrinya. Yang kedua,